Langit sore mulai berwarna jingga ketika Nisa turun dari angkot di depan gapura desa. Ia menurunkan ranselnya dan menghela napas, mengamati sekeliling. Desa ini tampak asri, dengan deretan rumah panggung berdinding kayu, pepohonan rindang, dan aroma tanah yang khas setelah hujan siang tadi. Nisa, seorang mahasiswi seni tari dari Bandung, datang ke desa ini untuk meneliti tarian jaipong khas daerah tersebut. Dosen pembimbingnya menyarankan tempat ini karena dulunya terkenal dengan kelompok penari tradisional yang melegenda. Namun entah mengapa, nama desa ini seakan perlahan menghilang dari dunia pertunjukan. "Permisi Pak," sapa Nisa kepada seorang pria paruh baya yang sedang duduk di warung kopi dekat gapura. "Apa betul ini desa Sukarasa?" Pria itu mengangkat wajahnya, menatap Nisa dengan sedikit heran sebelum mengangguk. "Iya benar, kamu dari mana dek?" "Saya dari Bandung Pak, mau meneliti tarian jaipong di sini. Apa Bapak tahu di mana saya bisa menginap?" Pria itu mengernyit, tampak berpikir sejenak sebelum menunjuk ke arah rumah besar di ujung jalan. "Coba ke rumah Bu Ratna, dia biasa menerima tamu." Nisa mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju rumah yang dimaksud. Di sepanjang jalan, beberapa warga yang ia temui menatapnya dengan ekspresi campuran. Ada yang penasaran, ada pula yang seakan menyimpan sesuatu. Saat tiba di rumah Bu Ratna, seorang wanita berusia sekitar 50-an menyambutnya dengan ramah. "Oh, kamu yang dari Bandung? Dosen kamu sudah memberitahu saya. Masuk nak, silakan." Malam itu, setelah makan malam sederhana, Nisa berbincang dengan Bu Ratna di ruang tamu. Dulu, desa ini memang terkenal dengan penari jaipongnya, kata Bu Ratna sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir Nisa. Tapi sekarang, sudah tidak ada lagi pertunjukan. Anak-anak muda lebih suka pergi ke kota. Nisa menyimak dengan penuh perhatian. "Saya ingin meneliti sejarah tarian di sini, Bu. Mungkin ada catatan atau seseorang yang bisa saya wawancarai?" Bu Ratna terdiam sejenak sebelum menjawab. Suaranya terdengar lebih pelan. "Kalau soal sejarah, kamu bisa tanya Pak Karta. Dia yang paling tahu. Tapi, hati-hati ya nak." Nisa mengernyit. "Hati-hati kenapa, Bu?" Bu Ratna tersenyum samar, tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. "Besok saja kamu ke rumahnya. Sekarang lebih baik istirahat dulu." Nisa mengangguk, meskipun pikirannya masih dipenuhi tanda tanya. Ia belum tahu bahwa kedatangannya ke desa ini akan membawanya pada sesuatu yang lebih dari sekadar penelitian akademis. Sesuatu yang telah lama terkubur, menunggu untuk bangkit kembali. Pagi di desa Sukarasa terasa sejuk. Nisa bangun lebih awal, duduk di beranda rumah Bu Ratna sambil menikmati secangkir teh hangat. Suasana desa masih lengang, hanya terdengar suara ayam berkokok dan langkah beberapa warga yang mulai beraktivitas. "Nak Nisa, sudah bangun?" Suara Bu Ratna mengejutkannya. Wanita itu muncul dari dalam rumah dengan senyum ramah. "Iya Bu, saya ingin ke rumah Pak Karta pagi ini. Apa Ibu tahu di mana rumahnya?" Bu Ratna mengangguk. "Tidak jauh dari sini. Ikuti jalan ke arah kebun bambu. Rumahnya yang paling ujung." Setelah sarapan, Nisa segera berangkat. Jalanan desa berbatu kecil, diapit rumah-rumah panggung dan pepohonan rindang. Beberapa warga yang ia lewati hanya memberi senyum tipis atau sekadar melirik tanpa bicara. Ada sesuatu di desa ini yang terasa berbeda, seolah ada hal yang tak ingin mereka bicarakan. Rumah Pak Karta terletak di tepi kebun bambu, sedikit lebih tua dibanding rumah lain. Saat Nisa mengetuk pintu, terdengar langkah perlahan sebelum seorang pria tua membuka pintu. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam namun penuh kehati-hatian. "Kamu Nisa?" tanyanya, seakan sudah tahu siapa yang akan datang. "Iya Pak,
Saya mahasiswa seni tari dari Bandung. Saya ingin meneliti tentang jaipong di desa ini, kata Bu Ratna, bapak yang paling tahu sejarahnya. Pak Karta terdiam sejenak sebelum melangkah ke dalam, memberi isyarat agar Nisa mengikutinya. Rumahnya sederhana, dengan rak penuh buku dan beberapa foto lama di dinding. Dulu, desa ini memang terkenal dengan penari jaipongnya, ujar Pak Karta akhirnya. Tapi ada satu nama yang tidak akan dilupakan. Raras. Nisa mencondongkan tubuhnya, tertarik. Siapa Raras, Pak? Pak Karta menatapnya dalam. Dia penari terbaik yang pernah dimiliki desa ini. Cantik, luwes, dan suaranya merdu. Tapi dia juga sosok yang membawa akhir bagi jaipong di desa ini. Nisa merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Maksud Bapak? Pak Karta menghela napas panjang sebelum melanjutkan, suaranya lebih pelan. Raras meninggal di atas panggung saat menari di pertunjukan terakhirnya. Sejak itu, tak ada lagi jaipong di desa ini. Tak ada yang berani. Nisa menelan ludah. Ia datang ke desa ini untuk meneliti tarian, tapi kini ia merasa seperti membuka kembali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Pak Karta menatapnya lekat-lekat. Kamu benar-benar ingin tahu, Nisa? Kalau iya, bersiaplah. Beberapa rahasia lebih baik dibiarkan mati bersama masa lalu. Nisa duduk diam, mencerna kata-kata Pak Karta. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatnya merinding, bukan hanya karena cerita tentang Raras, tapi juga cara pria tua itu mengatakannya, seakan menyiratkan bahaya yang nyata. Tapi Pak, Nisa akhirnya bersuara, mencoba meredakan ketegangan dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Raras? Bagaimana dia bisa meninggal di atas panggung? Pak Karta menghela napas, menatap lurus keluar jendela. Tidak ada yang tahu pasti, ujarnya lirih. Malam itu panggung penuh oleh penonton. Raras menari dengan sangat indah, seperti biasa. Tapi di pertengahan tarian, ekspresinya berubah. Seolah dia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Gerakannya menjadi semakin cepat, tak terkendali. Sampai akhirnya dia jatuh, tubuhnya kaku, dan napasnya berhenti. Nisa menelan ludah. Apakah ada yang mencoba menolongnya? Tentu saja, Pak Karta menjawab. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Tubuhnya membiru dalam hitungan menit. Orang-orang bilang dia terkena sawan, tapi ada yang percaya ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang menunggunya di panggung itu. Hening menyelimuti ruangan. Nisa mencoba mengabaikan rasa dingin yang tiba-tiba menjalari kulitnya. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani menari jaipong di desa ini, lanjut Pak Karta. Bahkan gamelan yang biasa mengiringinya tak pernah dibunyikan lagi. Panggung tempat Raras menari dibiarkan begitu saja, perlahan dimakan waktu. Nisa mengernyit. Jadi panggung itu masih ada? Pak Karta mengangguk pelan. Masih, tapi sebaiknya kamu tidak mendekatinya. Namun kata-kata itu justru semakin membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri Nisa. Ia datang ke desa ini untuk meneliti tarian jaipong, dan kini ada kisah tentang seorang penari yang meninggal di atas panggung. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia ungkap. Pak, bolehkah saya melihat panggung itu? Tanyanya, meskipun bagian dalam dirinya berkata sebaliknya. Pak Karta menghela napas berat. Kalau kamu memang ingin melihatnya, aku tidak bisa melarang. Tapi ingat ini baik-baik, Nisa. Pria tua itu menatapnya dengan tajam. Jangan pernah menari di atas panggung itu. Nisa meninggalkan rumah Pak Karta dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Ia melangkah menyusuri jalan setapak yang disebutkan pria tua itu, menuju panggung yang konon menjadi tempat kematian Raras. Langkahnya terhenti di depan sebuah area yang tampak terbengkalai. Di tengahnya berdiri sebuah panggung kayu tua, dinaungi pohon-pohon besar yang membuat tempat itu terasa teduh, tetapi juga suram.
Debu dan dedaunan kering menutupi permukaannya. Sepertinya sudah lama tak ada orang yang menginjakkan kaki di sana. Nisa menelan ludah, mendekat perlahan. Udara di sekitar panggung terasa lebih dingin dibandingkan bagian desa lainnya. Ia mengamati struktur panggung itu, mencoba membayangkan seperti apa suasananya dulu saat masih digunakan untuk pertunjukan. Tiba-tiba, sebuah suara lembut mengejutkannya. "Kamu bukan orang sini, ya?" Nisa menoleh cepat. Seorang gadis seusianya berdiri di bawah salah satu pohon besar, mengenakan kebaya merah dengan rambut terurai panjang. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit dijelaskan. "Iya, aku dari Bandung," jawab Nisa, berusaha menguasai dirinya. "Aku sedang meneliti jaipong di desa ini." Gadis itu tersenyum tipis. "Jaipong? Sudah lama tak ada yang menari di sini." "Aku tahu," Nisa mengangguk. "Aku mendengar tentang Raras." Mendengar nama itu, senyum gadis itu sedikit pudar. Orang-orang di desa takut pada cerita lama. Tapi tarian jaipong itu indah, bukan? Sayang jika dilupakan begitu saja. Nisa mengangguk setuju. "Itulah kenapa aku kesini. Aku ingin memahami lebih dalam tentang sejarahnya." Gadis itu menatap panggung kayu di hadapan mereka. "Kalau kau ingin tahu lebih banyak, mungkin kau harus merasakannya sendiri." Nisa mengerutkan kening. "Maksudmu?" Gadis itu tersenyum samar, lalu berbalik pergi tanpa menjawab. Dalam sekejap, ia menghilang di antara pepohonan. Nisa berdiri mematung, merasakan ada sesuatu yang janggal. Siapa gadis itu? Mengapa ia bisa muncul begitu saja dan menghilang tanpa suara? Namun, lebih dari itu, ada satu hal lain yang membuat Nisa semakin penasaran. Gadis itu tidak pernah menyebutkan namanya. Nisa masih terpaku di tempatnya. Udara di sekitar panggung kayu terasa lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Ia melirik ke arah pohon tempat gadis tadi berdiri, tetapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya dedaunan yang berguguran pelan, tertiup angin. Perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Siapa gadis tadi? Warga desa? Tapi mengapa ia tak memperkenalkan diri? Nisa menggelengkan kepala, mencoba menepis pikirannya. Mungkin hanya kebetulan. Bisa saja gadis itu penduduk desa yang kebetulan lewat. Ia melangkah mendekati panggung, menaiki anak tangganya yang sudah mulai rapuh. Kayunya berderit pelan di bawah pijakannya. Dari atas sini, ia bisa melihat desa dengan lebih jelas. Rumah-rumah panggung berjejer rapi, jalan setapak yang membelah sawah, serta hutan bambu di kejauhan. Ia berdiri di tengah panggung, membayangkan bagaimana suasana di sini dulu. Gemuruh tepuk tangan, dentingan gamelan, serta para penari yang bergerak gemulai dalam balutan kebaya warna-warni. Tanpa sadar, Nisa mulai menggerakkan tubuhnya. Tangannya terangkat perlahan, mengikuti pola tarian yang sudah ia pelajari sejak kecil. Langkah-langkah kecilnya mengikuti irama yang hanya terdengar di kepalanya. Namun baru beberapa detik ia menari, sesuatu terasa janggal. Udara di sekelilingnya semakin dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Angin berembus kencang, membuat dedaunan kering berputar-putar di atas panggung. Dan saat itulah Nisa mendengar sesuatu. Bukan suara angin, bukan suara dedaunan, tapi suara gamelan. Halus, lirih, seakan berasal dari kejauhan, tetapi jelas ada. Nisa menghentikan gerakannya. Ia menajamkan pendengarannya, memastikan bahwa itu bukan halusinasi. Namun, suara gamelan itu tetap terdengar, pelan, tetapi semakin nyata. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tak ada siapapun. Desa tetap sepi. Kemudian, di ujung panggung, sesuatu membuatnya nyaris tersandung mundur. Bayangan samar berpendar di antara cahaya matahari yang mulai meredup. Bentuknya menyerupai seseorang yang berdiri tegak
namun wajahnya tidak terlihat. Nisa menahan napas. Tubuhnya terasa kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan tertanam di lantai panggung. Bayangan itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menghadap ke arahnya. Dan suara gamelan itu semakin jelas. Perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya, seolah ingin menari bersamanya. Jantung Nisa berdegup kencang. Ia tak bisa bergerak. Matanya terpaku pada sosok bayangan di ujung panggung. Suara gamelan terus bergema di telinganya. Semakin nyata, seakan ada pemain yang tak terlihat sedang mengiringi tarian yang belum sempat ia selesaikan. Lalu, bayangan itu bergerak. Tangan yang semula terangkat kini mulai berayun perlahan. Gerakannya luwes seperti seorang penari. Meski samar, Nisa bisa merasakan tatapan dari sosok itu, seakan menunggunya untuk melanjutkan tarian. Ketakutan akhirnya menguasainya. Dengan napas memburu, ia memaksa tubuhnya untuk bergerak, berbalik, dan melompat turun dari panggung. Begitu kakinya menyentuh tanah, suara gamelan mendadak hilang. Hening, Nisa berlari tanpa menoleh, melewati jalan setapak dengan dada sesak. Ia tak peduli dengan ranting yang menampar wajahnya atau batu-batu kecil yang hampir membuatnya tersandung. Yang ia inginkan hanyalah menjauh dari panggung itu, dari bayangan yang menari tanpa suara. Setibanya di rumah Bu Ratna, ia langsung masuk ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat. Tangannya gemetar saat ia bersandar di pintu, mencoba mengatur napasnya. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah itu nyata? Ataukah ia hanya terlalu terbawa suasana? Namun perasaan dingin yang masih melekat di kulitnya mengatakan sebaliknya. Hari-hari setelah kejadian itu, Nisa mulai merasakan keanehan. Awalnya hanya perasaan tidak nyaman. Seperti ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Kadang, saat sedang belajar di kamar, bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Kemudian, keanehan itu semakin jelas. Malam pertama setelah kejadian di panggung, Nisa terbangun karena suara lirih yang terdengar dari luar jendelanya. Seperti alunan gamelan, ia menahan napas, menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar halus, hampir seperti bisikan, mengalun lembut di antara angin malam. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari balik tirai. Halaman rumah sepi, tak ada siapapun di luar. Namun saat ia berbalik hendak kembali tidur, matanya menangkap sesuatu di cermin di sudut kamar. Bayangan samar berdiri di belakangnya. Nisa membalikkan badan dengan cepat, tapi tak ada siapapun. Namun perasaan itu masih ada. Seakan seseorang sedang berdiri di sana melihatnya. Pagi datang. Tapi mata Nisa sayu. Semalaman ia nyaris tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seolah ada yang bernafas di dekat telinganya. Panas, berat, namun tak terlihat wujudnya. Ia duduk di meja makan bersama Bu Ratna, mencoba bersikap biasa. Tapi tatapan wanita tua itu tajam, penuh selidik. "Kamu pucat, Nisa," ucap Bu Ratna akhirnya. "Sakit?" Nisa tersenyum hambar. "Enggak, Bu, cuma kecapekan aja." Bu Ratna hanya mengangguk, meski wajahnya masih menyimpan kekhawatiran. Setelah sarapan, Nisa mengurung diri di kamar. Ia membuka catatan lapangannya, mencoba menulis tentang tarian jaipong dan sejarah desa, tapi tangannya tak kunjung menulis. Yang ada hanya bayangan kemarin, panggung tua, suara gamelan, dan sosok samar itu. Dan cermin. Matanya tertumbuk pada cermin kecil di dinding kamarnya. Sinar matahari pagi menyentuh permukaannya, tapi entah mengapa, Nisa merasa enggan menatap ke dalamnya. Ia beranjak dari tempat duduk dan menutupi cermin itu dengan kain tipis. Jantungnya terasa lebih ringan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Menjelang sore, saat Nisa hendak mencuci muka di kamar mandi, ia mendengar sesuatu dari dalam kamarnya. Suara seperti kain jatuh. Dengan langkah pelan,
Ia kembali ke kamar dan terdiam. Kain yang menutupi cermin tadi kini tergeletak di lantai. Cermin itu menampakkan bayangannya dan sesuatu lagi di belakangnya. Seseorang atau sesuatu. Seorang perempuan dalam kebaya merah. Rambut panjang menjuntai, kepala sedikit tertunduk. Tak terlihat jelas wajahnya, tapi tubuhnya berdiri di belakang Nisa, hanya dalam pantulan cermin. Nisa menoleh cepat. Kosong. Tak ada siapapun. Ia menatap kembali ke cermin. Bayangan itu sudah tidak ada. Namun sebelum ia sempat tenang, cermin itu berembun pelan. Dan perlahan, dari kabut yang terbentuk, muncul jejak jari yang menari, membentuk gerakan halus seperti tari jaipong. Lalu satu baris tulisan muncul perlahan, seakan digoreskan oleh jari tak kasat mata. Teruskan tariannya. Nisa tersentak mundur, napasnya memburu. Ia berlari keluar kamar, terengah, hampir menabrak Bu Ratna yang baru keluar dari dapur. "Ada apa, Nisa?" Dengan suara gemetar, Nisa hanya bisa berucap pelan, Saya lihat dia lagi, Bu." Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah serius. Matanya menatap tajam ke arah kamar. "Kamu menari di panggung itu ya?" tanyanya pelan. Nisa hanya bisa mengangguk. Bu Ratna memejamkan mata sejenak lalu bergumam, "Mungkin kamu sudah membangunkannya." "Kamu sudah membangunkannya." Kalimat Bu Ratna menggantung di udara, membuat ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Nisa menatapnya penuh tanya, tubuhnya masih diliputi ketegangan. "Maksud ibu, siapa yang bangun?" bisiknya lirih. Bu Ratna tak segera menjawab. Ia berjalan ke ruang tengah dan duduk di lantai rotan. Pandangannya menerawang ke langit-langit bambu rumah. "Sudah lama tak ada yang berani naik ke panggung itu," ujarnya pelan. "Apalagi menari. Dulu, panggung itu adalah kebanggaan. Sampai kejadian itu merenggut segalanya." Nisa menelan ludah. Ia merasa seakan tengah mendengarkan sesuatu yang seharusnya tak pernah ia ketahui. "Siapa dia, Bu?" Bu Ratna memejamkan mata sejenak, lalu berkata lirih, "Namanya Raras. Penari utama desa ini, sekaligus yang terakhir naik ke panggung itu." Nisa menunggu kelanjutan cerita, tapi Bu Ratna tampak enggan membuka semuanya sekaligus. "Besok kita bicara lagi. Kau istirahat dulu," ucap Bu Ratna sambil berdiri, lalu meninggalkan Nisa yang masih diselimuti rasa takut dan bingung. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Nisa berbaring dengan mata terbuka. Setiap bayangan di dinding tampak lebih panjang dari semestinya, dan tiupan angin dari luar membawa suara yang sulit dijelaskan, seperti gerakan lembut seseorang yang tengah melangkah pelan di luar kamarnya. Nisa menutup selimut sampai ke dagu, mencoba tak memedulikan apapun. Tapi suara itu terus ada. Semakin lama semakin jelas. Langkah-langkah tenang yang terasa berat namun berirama. Ia menatap ke arah jendela. Tirainya bergerak sedikit. Tidak oleh angin, tapi seolah ada sesuatu yang baru saja menyentuhnya dari luar. Dengan napas tertahan, Nisa bangkit perlahan, lalu membuka sedikit tirainya. Di halaman belakang rumah, tampak seorang perempuan berdiri di bawah cahaya samar dari lampu minyak yang tergantung di pohon. Perempuan itu mengenakan kebaya merah. Rambut panjangnya menjuntai hingga ke pinggang. Tubuhnya bergerak perlahan, seperti tengah menari. Tapi yang membuat dada Nisa membeku adalah arah wajah perempuan itu. Kepalanya menoleh ke arah jendela, ke arah Nisa. Tatapan mereka bertemu. Mata perempuan itu menatap tanpa kedip, senyumnya kaku, dan kulit wajahnya terlihat pucat seperti tak pernah terkena matahari. Nisa terpaku beberapa detik, lalu mundur tergesa dan terjatuh di lantai. Ia ingin berteriak, tapi suara tak keluar dari tenggorokannya. Ia hanya bisa merangkak menjauh dari jendela. Saat ia hendak berdiri, suasana mendadak berubah.
Keheningan berganti dengan tekanan yang berat di udara, seperti ada yang sedang bergerak di luar kamar. Dan kini berada tepat di depan pintunya. Nisa membeku di tempat. Ia tahu betul apapun yang ada di balik pintu itu bukanlah manusia biasa. Nisa duduk terpaku di lantai kamar. Napasnya pendek-pendek, matanya terus menatap pintu kayu yang kini berdiri seakan rapuh di antara dirinya dan sesuatu di luar sana. Tak ada suara, tapi ia bisa merasakannya. Ada kehadiran yang dingin. Berdiri tepat di balik daun pintu itu, ia mencoba mengumpulkan keberanian, meraih gagang pintu untuk memastikan semuanya hanya bayangan di kepalanya. Tapi saat tangannya menyentuhnya, gagangnya terasa dingin, seperti baru saja disentuh oleh tangan lain. Nisa mundur lagi. Kali ini benar-benar tak mampu melawan ketakutannya. Ia bergeming di sudut kamar, membiarkan waktu berjalan tanpa tahu harus apa. Lalu, perlahan, gagang pintu itu bergerak sendiri. Pintu kamar terbuka sedikit demi sedikit. Tak ada angin, tak ada yang menyentuhnya. Tapi daun pintu itu kini terbuka lebar, menampakkan lorong gelap di luar. Tak ada siapapun di sana. Tapi aroma aneh menguar masuk. Bau bunga yang telah lama layu, bercampur tanah basah dan dupa yang pernah padam. Nisa tak berani melangkah keluar. Ia hanya menunggu. Dan ketika ia mengira semuanya telah berlalu, suara datang lagi. Kali ini bukan langkah, bukan bisikan, melainkan suara gerakan tubuh yang tengah menari. Dari lorong rumah yang gelap, muncul sekelebat kain merah. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat Nisa tahu ia tidak sendiri. Ia akhirnya berlari keluar kamar, tak peduli lagi dengan rasa takut yang mencekam. Ia menyusuri lorong rumah dengan tergesa, namun setiap ruangan yang dilewatinya kini tampak berbeda. Ruang tengah kosong, tapi ada bekas jejak kaki berdebu di lantai. Jejak kaki telanjang, kecil dan halus, seperti milik seorang penari. Di dinding, lukisan tua yang sebelumnya menggantung rapi kini miring, dan pada permukaannya tampak goresan-goresan samar, seperti kuku yang mencoba menuliskan sesuatu. Nisa memperhatikan lebih dekat. Ada kata-kata di sana. Waktunya belum selesai. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia berbalik hendak memanggil Bu Ratna. Tapi wanita itu tak ada dimanapun. Nisa panik. Ia memanggil nama Bu Ratna berkali-kali. Tak ada jawaban. Rumah itu mendadak sunyi, terlalu sunyi. Dan saat ia tiba di ruang depan, ia melihatnya. Seseorang berdiri di panggung tua di halaman belakang. Ia bisa melihatnya dari sela-sela jendela. Panggung itu kini terang benderang, diterangi cahaya yang entah datang dari mana. Sosok perempuan berkebaya merah berdiri di tengah-tengahnya. Kepalanya sedikit tertunduk. Tangan kirinya terangkat tinggi. Tangan kanannya melengkung di pinggang. Pose seorang penari yang tengah menunggu musik dimulai. Perempuan itu menatap ke arah rumah, ke arah jendela tempat Nisa berdiri, lalu tersenyum. Tiba-tiba tubuh Nisa bergerak sendiri. Kakunya perlahan berubah menjadi langkah. Kakinya melangkah pelan keluar rumah, menuruni anak tangga, menuju panggung tua itu. Seolah ada tali tak kasat mata yang menariknya mendekat. Langkah Nisa terasa ringan, seolah tak sepenuhnya ia yang mengendalikan tubuhnya. Angin malam yang tadinya dingin kini berubah menjadi hangat, meski bukan kehangatan yang nyaman, melainkan seperti berada terlalu dekat dengan sesuatu yang tak wajar. Ia menaiki panggung tua perlahan. Kayu-kayunya berderit pelan di bawah kakinya. Cahaya samar yang menyinari panggung itu tidak berasal dari lampu, melainkan dari semacam kabut bercahaya yang menggantung di udara. Di tengah panggung, perempuan berkebaya merah itu berdiri tegak. Tubuhnya masih dalam pose siap menari. Namun kali ini wajahnya terlihat lebih jelas.
Kulitnya sangat pucat, matanya cekung seperti menahan tangis yang tak pernah selesai. Nisa berdiri beberapa langkah darinya, tak bisa bergerak, tak bisa berpaling. "Aku bukan hantu," kata perempuan itu tiba-tiba, suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Aku hanya tinggal terlalu lama di tempat yang salah." Nisa ingin bertanya, tapi mulutnya tak bisa terbuka. Hanya tatapannya yang menjerit, memohon penjelasan. Perempuan itu mendekat, dan entah bagaimana, Nisa bisa merasakan luka dalam tatapannya. Luka yang dalam dan lama. "Namaku Raras," katanya pelan. "Dulu aku penari seperti kau. Bedanya, aku tak pernah sempat memilih." Bayangan samar muncul di sekitar panggung. Siluet-siluet orang desa yang menonton, bersorak tertawa. Suara gamelan terdengar jauh di belakang, seperti gema masa lalu yang terjebak di antara waktu. Aku menari terakhir kali di panggung ini. Waktu itu hujan belum turun, tapi tanah sudah basah. "Karena darah," ucap Raras, pandangannya menembus jauh ke belakang. "Mereka memaksaku menari untuk memuaskan sesuatu yang lebih tua dari desa ini. Sesuatu yang dulu dianggap sebagai pelindung, padahal bukan." Nisa menggigil. Tubuhnya masih terasa kaku, tapi pikirannya mulai penuh dengan tanya. "Aku mati malam itu, tapi bukan karena kutukan. Kutukannya datang setelahnya." Raras melanjutkan, "Saat rohku tak bisa pergi dan tubuhku dipaksa tetap menari untuk upacara yang tak pernah selesai." Tiba-tiba, semua siluet di sekitar panggung memudar. Kabut bercahaya itu memudar pelan, dan yang tersisa hanya Nisa dan Raras. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. "Kau menari di tempatku berdiri. Kau membangunkan panggung ini. Sekarang kau harus menyelesaikan yang dulu tak sempat aku tuntaskan." Nisa akhirnya bisa berbicara, meski suaranya gemetar. "Apa yang harus aku lakukan?" "Buka jalan. Temukan tempatku di kubur, bukan di makam, tapi di bawah panggung ini." Raras mulai menghilang. Tubuhnya larut bersama kabut yang tersisa. "Buka, sebelum waktunya habis." Suara itu memudar. Nisa tersentak. Tubuhnya terhuyung mundur. Cahaya yang tadi menyinari panggung perlahan padam, dan malam kembali menjadi malam biasa. Panggung itu kini sepi, tapi di ujung kayu yang lapuk ada satu papan yang retak. Dan di sela retakan itu, Nisa melihat sesuatu. Serpihan kain merah dan rambut. Nisa berdiri mematung di ujung panggung. Pandangannya tak lepas dari celah kayu yang menganga. Di sana, serpihan kain merah itu diam seolah menantinya. Di sela kayu retak, rambut hitam panjang terlihat kusut dan terperangkap, seperti sudah lama terkubur di sana. Perutnya mual, tangannya gemetar. Tapi ada dorongan kuat di dalam dirinya. Suatu bisikan tak bersuara yang menyuruhnya terus menatap, terus mencari. Ia berjongkok perlahan. Ujung jarinya menyentuh sisi papan kayu. Saat disentuh, kayu itu terasa rapuh, seperti sudah terlalu lama menyimpan rahasia. Langkah kaki terdengar di belakang. Nisa menoleh dengan cepat. Bu Ratna berdiri di sisi halaman, wajahnya penuh kecemasan. "Kau melihatnya juga, ya?" Suara Bu Ratna nyaris seperti keluhan. "Aku berharap kau tidak sampai sejauh ini." "Siapa dia sebenarnya, Bu? Apa yang terjadi di panggung ini?" Nisa bertanya dengan suara bergetar. Bu Ratna tak langsung menjawab. Ia mendekat, lalu duduk di samping Nisa. "Raras adalah sepupuku. Ia penari terbaik desa ini, tapi terlalu cantik, terlalu anggun. Sampai ada yang menginginkannya, bukan untuk dipersunting, tapi untuk dipersembahkan." Mata Bu Ratna berkaca-kaca. Malam itu, mereka bilang akan mengadakan pertunjukan istimewa. Tapi sebenarnya, itu adalah persembahan untuk sesuatu yang mereka sebut penjaga panggung. Roh tua yang dipercaya membawa kemakmuran pada desa. Nisa memejamkan mata.
mencoba menahan gelombang ngeri yang naik ke tenggorokan. Mereka menguncinya di bawah sini, tubuhnya dikubur di bawah papan, tapi jiwanya menolak pergi. Bu Ratna melanjutkan. Sejak itu, panggung ini ditinggalkan, dan siapapun yang mendekat akan didatangi. Kenapa tidak pernah diungkap? Karena semua yang tahu memilih diam atau hilang, jawab Bu Ratna pelan. Nisa menatap celah kayu itu lagi. Aku harus membukanya. Dia ingin ditemukan. Bu Ratna menarik napas panjang. Kalau kau benar-benar ingin membuka, kita tak bisa melakukannya sembarangan. Harus ada upacara, harus ada pemisah antara roh dan tanah ini. Kalau tidak, dia akan tetap terikat di sini, dan kau yang telah membangunkannya bisa menggantikan tempatnya. Nisa terdiam. Bayangan wajah Raras, senyum sendu dan tatapan tajam itu masih tergambar jelas dalam ingatannya. Aku akan lakukan, Bu. Apapun itu. Aku tak bisa membiarkan dia terus menari dalam kegelapan. Bu Ratna menatap Nisa dalam-dalam. Di matanya ada harapan dan ketakutan. Kita mulai malam Jumat nanti. Tapi sampai hari itu, jangan pernah lagi ke panggung. Jangan sampai dia memanggilmu kembali. Nisa mengangguk pelan. Tapi saat ia berdiri dan menatap panggung untuk terakhir kalinya malam itu, samar-samar ia melihat sosok Raras berdiri di bayangan. Tak bergerak, hanya menatapnya dalam diam. Menunggu. Malam Jumat tiba dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Langit gelap tak bertabur bintang, dan angin hanya berbisik pelan di antara pepohonan. Panggung tua itu berdiri dalam diam, seperti menahan napas. Di sekelilingnya, beberapa sesajen diletakkan. Bunga 7 rupa, air dalam kendi tanah liat, dupa yang belum dinyalakan, dan selembar kain putih memanjang. Nisa berdiri di sisi panggung, mengenakan selendang batik pemberian Bu Ratna. Di tangannya tergenggam bunga melati yang masih segar, kelopaknya sedikit basah oleh embun malam. Bu Ratna tampak lebih tua malam itu. Wajahnya serius, matanya terus memperhatikan setiap langkah. Di sampingnya, berdiri seorang pria tua yang tak dikenal Nisa, berpakaian serba hitam dan membawa sebilah pisau kecil dari tanduk kerbau. Namanya Pak Karsa, bisik Bu Ratna pelan. Dia yang akan membuka jalan. Pak Karsa hanya mengangguk sebentar, lalu mulai menaburkan bunga di sekitar panggung, membentuk lingkaran yang mengelilingi struktur tua itu. Nisa memerhatikan dengan saksama. Rasa gugup menggumpal di dadanya, tapi ada keyakinan kuat dalam hatinya. Ia harus melakukannya. Setelah lingkaran bunga selesai, Pak Karsa mengambil kendi, menuangkan airnya ke dalam mangkuk tanah liat kecil, lalu mulai membacakan mantra dalam bahasa Sunda halus yang sudah jarang terdengar. Tak lama kemudian, dupa dinyalakan. Asapnya mengepul perlahan, membawa aroma cendana yang menenangkan dan sekaligus mencekam. Sekarang, kata Pak Karsa sambil menatap Nisa, sentuh papan yang retak itu, tapi jangan kau buka sendiri. Biarkan ia terbuka oleh kehendaknya. Nisa mendekat ke panggung, lututnya sedikit gemetar. Ia berlutut, lalu menyentuh kayu yang pernah memperlihatkan rambut dan kain merah itu. Beberapa saat tak terjadi apa-apa. Tapi kemudian, papan itu bergetar pelan. Bukan karena angin, bukan karena tekanan. Tapi seperti dari dalam, papan kayu itu terangkat sedikit, lalu perlahan mulai membuka. Udara dingin mengalir dari dalamnya, membawa bau tanah lembab dan sesuatu yang lebih tua. Seperti waktu yang membusuk, Nisa menahan napas. Di bawah panggung, ada ruang kecil berlapis tanah dan kain usang yang hampir menyatu dengan tanah. Dan di sanalah kerangka tubuh itu terbaring, masih mengenakan sebagian kebaya merah yang kini nyaris tak berbentuk. Dan di bagian tengkoraknya terlihat jelas jejak retakan memanjang. Nisa menahan air mata. Ia menunduk, lalu menaruh bunga melati di atas tulang belikat perempuan itu.
Pak Karsa mulai merapalkan doa lagi, lebih cepat, lebih mendesak. Sementara itu, cahaya di sekeliling panggung mulai bergetar. Api dupa meliuk tinggi, angin berputar pelan. Tiba-tiba, suara gamelan samar terdengar di kejauhan, tapi tidak menggema dari luar, melainkan seperti keluar dari dalam tanah. Nisa menoleh. Di kejauhan, sosok Raras muncul. Kali ini ia tampak tenang. Wajahnya tak lagi penuh luka, melainkan damai. Ia tersenyum tipis pada Nisa, lalu menunduk perlahan. Perlahan-lahan, tubuhnya memudar. Cahaya yang tadi berkedip mulai mereda. Asap dupa menipis. Udara malam kembali sunyi. Pak Karsa menutup papan dengan hati-hati. Ia menyematkan kain putih di atasnya dan mengikat simpul kecil. "Sudah selesai," katanya pelan. "Ia sudah pergi." Nisa masih berdiri diam. Tubuhnya lemas tapi hatinya ringan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia bisa bernapas dengan lega. Beberapa hari setelah itu, Nisa kembali ke Bandung. Ia meninggalkan desa Sukarasa dengan perasaan yang campur aduk, lega, tapi juga menyimpan rasa haru yang tak mudah dijelaskan. Di kota, ia kembali menjalani rutinitas sebagai mahasiswi. Kelas demi kelas ia hadiri, tugas-tugas ia kerjakan, dan kehidupan kampus perlahan membawanya kembali ke alur yang biasa. Namun, jauh di dalam pikirannya, pengalaman di desa itu masih tersimpan rapi, seperti halaman gelap dalam buku hidupnya yang tak ingin ia buka terlalu sering. Kadang, saat langit Bandung berkabut atau musik tradisional terdengar samar dari radio kos sebelah, kenangan itu muncul kembali. Panggung tua, aroma dupa, dan sosok Raras yang menari dalam diam. Tapi Nisa tak lagi merasa takut. Ia tahu ada sesuatu yang telah selesai, dan dalam diam ia mendoakan agar tak ada yang mencoba membangunkan kembali apa yang telah dikembalikan ke tempatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.